Halo semuanya, saya Luputa Eka Nadiawati, NIM 1808561006, merupakan mahasiswi program studi Informatika Universitas Udayana. Dan ini merupakan salah satu tugas dari mata kuliah Komunikasi Data dan Jaringan Komputer yang dibimbing oleh Bapak Idewa Made Bayu Atmaja Darmawan Eskom MCS. Pada tugas kali ini, Anda diminta untuk membuat desain subnetting. Diketahui IP yang dimiliki oleh perusahaan Anda adalah 192.168.06.0/24. Perusahaan Anda ingin membagi IP yang diberikan untuk 3 suborganisasi dengan jaringan yang berbeda. Desainkan subnet yang bisa dimiliki oleh ketiga suborganisasi tersebut dari IP yang dimiliki oleh perusahaan. Anda tidak bisa menggunakan IP selain IP tersebut. Tentukan IP host yang bisa digunakan serta IP broadcast dan net ID dari setiap subnet. Pertama-tama, kita identifikasi kelas IP-nya. Nah, pada gambar terdapat tabel ring kelas IP. Dari soal, IP kita yaitu 192.10. 8.06.0. Nah, pada oktet pertama yaitu berjumlah 192. Jika kita melihat ring tersebut, maka kita dapat klasifikasikan IP address pada soal berada pada kelas C. Tahap yang kedua yaitu mencari nilai subnet max-nya. IP yang kita gunakan menggunakan /24. Nah, nilai CIDR ini memiliki subnet max yaitu 255.255.255.0. Nah, jika nilai ini diubah bentuknya menjadi biner, akan menjadi seperti ini. Selanjutnya, mencari jumlah subnet, jumlah host, dan jumlah blok subnet. Nah, dari bentuk biner yang kita dapatkan tadi, kita dapat masuk ke rumus, yaitu jumlah subnet 2/X sehingga didapatkan 1, jumlah host 2/Y dikurang 2 sehingga didapatkan 256 komputer, dan blok subnetnya kita dapat hitung 256 dikurang 0 sehingga kita dapatkan nilai 256. Nah, 0 akan menjadi subnet pertama. Jika kita lihat jumlah subnetnya yaitu 1, dan ini tidak memenuhi kriteria karena kita akan membagi IP kepada 3 suborganisasi sehingga kita membutuhkan jumlah subnet yaitu 3. Nah, untuk menyelesaikan permasalahan tadi, kita dapat mengubah kode CIDR menjadi /26 sehingga kita dapat subnet smash-nya dengan nilai 255.255.255.192 dan kita ubah itu ke dalam bentuk biner sehingga menjadi bentuk seperti ini. Dan kita dapat menghitungnya melalui rumus untuk menghitung jumlah subnet, host, dan blok subnet. Setelah kita mengubah kode CIDR-nya, kita akan mendapatkan tabel subnetting-nya seperti ini. Nah, pada jaringan ini saya menggunakan 4 switch dan 3 router, di mana masing-masing jaringan itu terdapat 3 PC. Nah, masing-masing device itu akan kita hubungkan menggunakan kabel SRIC. Mengapa kabel SRIC? Karena kita akan menghubungkan device yang berbeda. Terlihat seperti pada video. Nah, setelah semua device terhubung, langkah pertama kita akan melakukan konfigurasi terhadap setiap PC, yaitu IP address-nya. IP address PC pertama pada jaringan pertama yaitu 192.168.062, subnet max-nya itu /26, default gateway-nya yaitu 192.168.6.1. Begitu pula pada PC yang berada satu jaringan. PC yang kedua, IP address-nya kita gunakan 3, subnet max-nya 192 dan gateway-nya 1. PC yang ketiga, IP address 4 dan default gateway-nya. Ya. Lanjut ke PC yang pertama pada jaringan kedua, kita gunakan IP address-nya itu 66, default gateway-nya itu adalah 65. Lanjut, PC yang kedua, yaitu IP address-nya kita gunakan 67,
subnet max-nya /26, default gateway-nya itu kita pakai 65. PC yang ketiga, IP address-nya yaitu 68, subnet max /26, dan 65. Nah, untuk PC yang pertama pada jaringan ketiga, yaitu IP address-nya 130, subnet max /26, default gateway-nya yaitu 129. Ya, untuk PC yang kedua, IP address-nya itu 131, subnet max /26, dan default gateway-nya 129. Begitu pula pada PC yang ketiga, IP address-nya yaitu 132, subnet max /26, default gateway-nya yaitu 129. Nah, setelah itu kita akan melakukan konfigurasi terhadap router. Device Ethernet 0/1 itu menghubungkan router dengan switch dengan IP address 192.168.0.6.1 itu gateway dengan subnet max /26. Selanjutnya kita lanjutkan pada fast Ethernet 0/0 itu menghubungkan setiap router dengan IP address router pertama, yaitu kita gunakan 192.168.0.6.193 dengan subnet max /26. Jangan lupa kita on-kan setiap device-nya. Lanjut ke router yang kedua. Sama seperti langkah yang tadi, fast Ethernet 0/1 IP address atau gateway yang digunakan yaitu 65, subnet max /26. Kita on-kan. Fast Ethernet 0/0 kita gunakan IP address untuk router kedua yaitu 194. Kita on-kan. Lalu masuk ke router yang ketiga. Router yang ketiga IP address atau gateway-nya 13129 kita on-kan dengan subnet max /26. Fast Ethernet 0/0 itu IP untuk router ketiga kita pakai 195. Nah, setelah itu kita melakukan routing agar router pertama mengenal router 2 dan router 3 dengan network ID router kedua yaitu 192.168.0.6.64 dengan subnet max-nya itu /26 atau bentuk lainnya ini dengan next hop-nya yaitu IP dari router yang kedua kita add. Untuk router yang ketiga itu network ID-nya 128 dengan next hop-nya yaitu 195 kita add. Ini untuk router kedua dan router ketiga. Lanjut untuk router yang kedua. Untuk router yang kedua itu agar mengenal network yang pertama yaitu network ID-nya 0 dengan net max-nya /26 dengan next hop atau IP router pertama yaitu 193 kita add. Lalu untuk yang network yang jaringan ketiga 128 dengan next hop-nya itu 195 kita add. Nah, ini untuk 2 dan 3. Lanjut ke router yang ketiga yaitu agar dia mengenal router pertama yaitu network ID-nya 0 dengan next max-nya itu /26 dengan next hop-nya yaitu 193 kita add. Untuk router yang kedua itu network ID-nya yaitu 64 dengan next hop-nya 194. Ini untuk 2 dan 3. Nah, setelah itu kita akan membuktikan seluruh device terhubung pada jaringan yang berbeda dengan cara mengirimkan pesan. Jika kita mengirimkan pesan pada PC 0 ke PC 3, nah di sini terdapat keterangan sukses. Kita dapat lihat keterangan sukses pada sisi kanan sebelah bawah, pojok kanan sebelah bawah. Nah, kita coba mengirimkan pesan di jaringan yang berbeda. Kita juga dapat mencoba mengirimkan pesan dari PC ke router. Nah, di sini terdapat sukses. Ini membuktikan bahwa setiap device dapat berkomunikasi dengan baik walaupun mereka berada pada jaringan yang berbeda. Dan jaringan ini berhasil membangun atau membagi 3 jaringan untuk 3 suborganisasi. Sekian video dari saya dan terima kasih.